Kenapa saat ekonomi dunia lagi hancur-hancurnya, orang biasa makin pusing mikirin cicilan? Tapi, kekayaan para miliarder justru melonjak sampai ribuan triliun? Apakah sistemnya yang curang? Atau ada rahasia kotor yang sengaja disembunyikan dari kita semua? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu sedikit kesal. Sistemnya tidak curang, tapi kamu dan mayoritas orang di luar sana hanya tidak tahu cara mainnya. Sadar atau enggak, setiap kali ada krisis ekonomi, resesi, atau pandemi, berita selalu dipenuhi oleh keluhan tentang susahnya cari uang. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat data, kekayaan para konglomerat justru melonjak berkali-kali lipat di masa-masa sulit tersebut. Fenomena ini bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari perbedaan cara berpikir dan bertindak yang sangat kontras antara kelas menengah ke bawah dengan golongan 1% teratas. Di saat mayoritas orang terjebak dalam kepanikan dan mode bertahan hidup, orang kaya melihat krisis sebagai sebuah diskon besar-besaran dalam skala global. Ketika pasar saham anjlok, nilai properti merosot, dan banyak bisnis lokal gulung tikar, masyarakat umum buru-buru menarik uang mereka karena ketakutan. Sebaliknya, kaum elit yang sudah memiliki bantalan modal yang kuat justru mulai berburu asit-azit berharga dengan harga yang sangat murah. Mereka paham betul hukum dasar ekonomi. Belilah saat harga di bawah, dan jualah saat harga kembali normal. Perbedaan fundamental berikutnya terletak pada konsep likuiditas dan manajemen risiko. Sebagian besar orang terjebak dalam siklus finansial yang rapuh, di mana seluruh pendapatan mereka habis untuk konsumsi atau cicilan liabilitas yang tidak menghasilkan uang. Begitu krisis melanda, dan pendapatan mereka terganggu, mereka terpaksa menjual aset yang tersisa demi menyambung hidup. Disinilah orang kaya masuk sebagai pembeli, karena mereka selalu mengalokasikan sebagian besar kekayaannya pada instrumen yang menghasilkan arus kas stabil. Mereka memiliki cadangan dana likuid yang melimpah. Saat krisis tiba, uang kas bagi mereka bukan sekadar alat untuk belanja konsumtif, melainkan sebuah peluru strategis. Ketika semua orang butuh uang tunai dan terpaksa menjual tanah, saham, atau perusahaan mereka dengan harga murah, orang kaya hadir membawa solusi berupa uang tunai, lalu pulang dengan kepemilikan aset baru yang nilainya akan berlipat ganda dalam beberapa tahun ke depan. Selain faktor modal fisik, ada satu hal yang jauh lebih kuat yang memisahkan golongan 1% ini dengan sisanya, yaitu modal mental atau mindset. Mayoritas dari kita dididik oleh sistem untuk menjadi pekerja yang bergantung pada satu sumber penghasilan. Ketika sumber itu terancam, fokus kita langsung beralih pada ketakutan akan masa depan. Pikiran kita dipenuhi oleh kecemasan. Bagaimana cara membayar tagihan bulan depan? Pola pikir defensif ini menutup kemampuan otak untuk melihat peluang. Sementara itu, orang kaya melatih diri mereka untuk memiliki kontrol emosi yang luar biasa di tengah kekacauan. Mereka tidak melihat krisis sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai siklus alami. Ekonomi yang selalu berulang sepanjang sejarah manusia. Mereka tahu bahwa kepanikan massa adalah momen terbaik untuk mengambil keputusan yang rasional. Mereka tetap tenang, memetakan sektor industri mana yang akan bangkit paling cepat, dan memposisikan diri mereka di garis depan sebelum tren tersebut disadari oleh publik. Tidak kalah penting, krisis seringkali memicu perubahan regulasi pemerintah dan pergeseran perilaku konsumen secara masif. Di momen perubahan inilah, orang kaya menggunakan jaringan dan akses informasi premium mereka untuk beradaptasi dengan sangat cepat. Ketika UMKM kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru saat krisis, perusahaan-perusahaan besar milik kaum elit langsung melakukan akuisisi atau mendanai inovasi digital untuk memonopoli pasar baru. Mereka membeli kompetitor yang sedang lemah, memperluas gurita bisnis mereka, dan menciptakan sistem yang membuat uang bekerja lebih keras untuk mereka. Bahkan saat mereka tidur, proses konsolidasi kekayaan ini terjadi secara legal dan sistematis, membuat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin menjadi semakin lebar setiap kali badai ekonomi melanda dunia. Kesimpulannya, jika kamu ingin keluar dari jebakan finansial dan mulai melangkah menuju golongan 1%. Langkah pertama yang harus kamu ubah bukan seberapa banyak uang yang kamu miliki sekarang, melainkan bagaimana caramu memandang sebuah krisis. Mulailah membangun dana darurat, kurangi utang konsumtif, dan yang paling penting, investasikan waktumu untuk meningkatkan kapasitas diri serta literasi keuangan. Jangan biarkan dirimu menjadi korban dari siklus ekonomi berikutnya. Ketika krisis selanjutnya datang, dan percayalah, krisis itu pasti akan datang. Lagi pastikan kamu tidak lagi
berdiri di barisan orang-orang yang panik, melainkan di barisan orang-orang yang siap mengambil peluang. Pertanyaannya, sekarang, apakah kamu sudah siap untuk mulai menggeser cara berpikirmu hari ini?